dan probiotik. Nah, prebiotik adalah serat yang tidak dapat dicerna yang berfungsi sebagai makanan bagi mikroorganisme yang dapat mendorong pertumbuhan dan aktivitas beberapa mikroorganisme di dalam usus. Sedangkan probiotik adalah mikroorganisme hidup yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Sederhananya, dapat kita lihat perbedaan dari prebiotik dan probiotik, yaitu prebiotik merupakan sumber makanan bagi bakteri usus kita. Sedangkan probiotik merupakan bakteri hidup yang dapat memberikan manfaat kesehatan saat dikonsumsi. Definisi probiotik menurut Salminen DKK tahun 1999. Probiotik adalah sel atau komponen mikroba yang menghasilkan efek kesehatan dengan menyeimbangkan mikroba usus di dalam saluran pencernaan dan dapat menunjukkan viabilitas yang tinggi terhadap saluran pencernaan. Menurut definisi WHO, probiotik itu harus hidup dalam jumlah yang melimpah setelah terkonsumsi oleh organisme yang memiliki efek yang sangat menguntungkan bagi kesehatan pada seseorang. Menurut Rizal tahun 2016, minuman probiotik merupakan minuman yang mengandung bakteri. Contohnya itu seperti bakteri asam laktat atau disebut dengan BAL yang sangat bermanfaat bagi saluran pencernaan karena dapat meningkatkan keseimbangan mikroflora usus dan mampu bertahan hidup dalam keasaman lambung sehingga dapat menempati usus dalam kuantitas yang cukup besar. Menurut Frakolaki DKK tahun 2020, yaitu ada 5 kualifikasi probiotik yang efektif untuk ditambahkan pada produk pangan. Yang pertama itu ada merupakan hasil dari isolasi host organisme. Yang kedua itu dapat memberikan efek yang menguntungkan atau kesehatan bagi host organisme bila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Yang ketiga itu ada non-patogen atau tidak menyebabkan penyakit dan non-toksik atau beracun. Yang keempat itu ada kapabilitas yang tinggi dan tahan hidup pada metabolisme intestinal. Yang kelima itu ada yang bersifat antagonis terhadap mikroba patogen dalam intestinal. Mengapa disebut sebagai probiotik itu karena suatu makanan atau produk itu harus mengandung mikroorganisme dalam jumlah yang minimum yang disebut sebagai unit pembentuk koloni atau CFU yang digunakan biasanya untuk mendapatkan kesehatan yang diklaim atau yang sudah dimiliki, misalnya itu dalam mengonsumsi yogurt dengan kandungan minimum atau minimal koloninya itu 10 pangkal 8 dengan bakteri Lactobacillus delbrueckii sub-sp, bakteri Bulgaricus dan Staphylococcus thermophilus. Nah, mikroorganisme yang biasa digunakan sebagai kultur starter yogurt itu dapat terbukti untuk meningkatkan pencernaan laktosa pada orang yang mengalami gangguan pencernaan laktosa. Sedangkan pada prebiotik itu dapat ditemukan dalam banyak makanan, misalnya itu dalam kacang-kacangan, biji-bijian seperti oat, barley, dan lain-lain. Dalam sayuran itu seperti sayuran hijau, bawang merah, bawang putih, asparagus, kacang polong, dan lain-lain. Dan dalam beberapa buah-buahan seperti dalam pisang, apel, dan gooseberry. Probiotik utama yang dapat digunakan itu terdiri dari oligosakarida seperti FOS atau fructooligosaccharides, GOS atau galactooligosaccharides, dan XOS atau solo-oligosaccharides, inulin dan fruktan. Nah, probiotik yang ideal dapat memiliki beberapa kriteria, yaitu tahan terhadap asam lambung, garam empedu, dan enzim hidrolisis lainnya yang di dalam usus. Tidak boleh diserap di sistem saluran pencernaan bagian atas dan mudah difermentasikan oleh mikroflora usus yang bermanfaat.